Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Manajemen Organisasi Sumber Daya Manusia and Leadership in Hospital, dan topik pada kali ini adalah mengenai Communication in Hospital, pertemuan lanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Dan nanti kita akan bahas kali ini itu mengenai beberapa faktor yang memang terkait bagaimana yang kendala seseorang di dalam proses komunikasi. Setelah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai prinsip dasar sebuah komunikasi efektif di rumah sakit, kemudian metode apa saja yang dijalankan komunikasi efektif di rumah sakit. Kali ini kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang memang menjadi kendala seseorang untuk berkomunikasi, terutama adalah satu, ada khawatir atau ketakutan dalam proses berkomunikasi, dan kemudian yang kedua adalah mengenai aspek psikologis di dalam diri yang merasa bahwa dia tidak merasa penting, tidak merasa perlu untuk proses melakukan komunikasi atau berbicara dengan seseorang, dan tidak ada dia merasa bahwa dia dibutuhkan oleh orang lain di dalam proses komunikasi itu. Kemudian aspek psikologis yang lain itu adalah mengenai confidence, ya, karena mungkin kekurangan kepercayaan diri, tidak percaya diri di dalam melakukan proses komunikasi. Karena apa? Karena mungkin informasi yang disampaikan atau informasi yang diterima kurang cukup lengkap gitu ya. Kemudian ada juga mungkin karena kemampuannya atau kompetensinya di dalam memberikan informasi yang juga kurang cukup baik. Kemudian justru aspek psikologis yang lain, kalau tadi adalah merasa tidak perlu, merasa kurang percaya diri, kalau yang ini adalah merasa bahwa dia sudah terlalu confidence gitu ya, overconfidence. Dia merasa bahwa dia sudah berkomunikasi dengan baik begitu ya. Dia tidak merasa bahwa dia ada masalah dengan proses komunikasi. Ya. Kemudian yang terakhir, kendalanya adalah kesalahan dalam proses membuka pembicaraan. Ini yang sering dinamakan dengan dalam ilmu public speaking adalah stupid questions. Jadi terkadang ada sifat pertanyaan pembuka yang kadang-kadang malah justru merusak proses dari komunikasi. Ada suatu pertanyaan yang kadang malah justru mengarah kepada hal-hal yang sensitif dan membuat proses komunikasi menjadi tidak baik. Itu beberapa kendala seseorang di dalam proses komunikasi, yang sebagian besar adalah kendala utamanya adalah pada aspek psikologis. Nah, kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya, komunikasi efektif itu adalah bagaimana sebuah proses penyampaian komunikasi yang seharusnya melibatkan seluruh indera kita, melibatkan proses di dalam penyampaian komunikasi itu kita melibatkan kontak mata, kemudian gestur tubuh, kemudian proses penyampaian vokal yang jelas begitu ya, yang kita sampaikan juga kemarin pada pertemuan selanjutnya. Kalau di rumah sakit ini, kalau di dalam proses penyampaian komunikasinya by phone bisa menggunakan metode TBAK, dan kemudian ada metode SBAT juga untuk proses kita di dalam proses komunikasi efektif di dalam melanjutkan pengalihan tanggung jawab proses asuhan pelayanan. Kemudian dengan suara yang jelas, voice yang jelas gitu ya, di proses TBAK ini kemudian ada proses tidak hanya ditulis, tidak hanya di read back baca kembali, tapi juga ada konfirmasi. Kemudian face gitu ya, dengan kontak dan wajah yang memang menyenangkan dilihat antara kita, antara komunikator dengan komunikan begitu ya. Ada TikTok antara face to face itu bertemu dengan baik begitu ya. Tidak ada perasaan canggung, tidak ada perasaan super power gitu ya, atau merasa lebih begitu tadi, atau merasa bahwa kita juga kita tidak bisa menyampaikan informasi itu dengan baik, sehingga terlihat grogi, kurang percaya diri dan sebagainya. Itu akan terlihat di dalam face kita. Itu dia proses komunikasi itu artinya adalah is the way we interact with fellow humans. Di sini ada kata-kata yang dinamakan dengan fellow humans, not only humans. Artinya bahwa proses komunikasi itu adalah sebuah cara bagaimana berinteraksi dengan memanusiakan manusia, fellow humans, memanusiakan manusia. Kita menganggap bahwa manusia
itu adalah yang memang kita bisa rasakan betul, sedang dirasakan betul, seperti apa yang dia sedang rasakan, kemudian kita bisa menyampaikan informasi itu dengan baik sehingga bisa diterima dengan baik, sehingga tadi di dalam proses kita penyampaian metode komunikasi, prinsip dasar komunikasi ada empathy. Nah, di sini adalah sebuah upaya untuk kita bisa menjalankan proses komunikasi sehingga interact with fellow human. Artinya kita memanusiakan manusia dengan melibatkan komunikasi, tidak hanya melibatkan voice saja, tidak hanya melibatkan vokal kita saja, tapi seluruh indera kita upayakan untuk bisa berinteraksi di dalam proses komunikasi ini. Ya, proses komunikasi itu artinya we sitting not as they are but as we are, gitu ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa listen well so the message sent and the message received are what you want. Di situ artinya proses komunikasi sudah berjalan dengan baik apabila kita listen well so the message sent and the message received are what you want. Nah, ada 4 communication style yang seringkali ini kita lihat situasinya di rumah sakit ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ada beberapa gaya komunikasi, dan ini gaya komunikasi yang memang acap kali kita lihat di rumah sakit gitu ya. Ada yang pertama adalah gaya komunikasi di direktur. Kita tahu gaya komunikasi direktur adalah gaya komunikasi yang top down. Di sini gaya komunikasi yang memang terkesan satu arah. Sering kali kita dengar istilah yang ASAP, as soon as possible, seolah-olah menginginkan bahwa sesuatu bisa diselesaikan kemarin, padahal baru diberikan instruksi perintah hari ini. Nah, itu gaya the director. Sering kali seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya komunikasi di akuntan. Di akuntan ini adalah gaya komunikasi yang terstruktur, artinya komunikasi yang detail sesuai dengan apa yang memang sudah dirancang begitu ya, ingin berkomunikasi apa, sehingga yang disampaikan pun hanya sesuai dengan apa yang ditulis saja. Di akuntan sesuai dengan sifat atau gaya khas dari akuntan adalah the detail person. Kemudian ada gaya komunikasi destabilizer. Gaya komunikasi destabilizer ini adalah gaya komunikasi yang memang orang yang di sini di dalam menyampaikan pesan dia sangat humble, orang yang sangat humble gitu ya, orang yang seringkali mendengarkan seseorang, ada seringkali berbicara itu ada proses feedback, bagaimana ingin mendengarkan respon dari orang lain, itu gaya kepemimpinan stabilizer begitu ya. Kemudian gaya kepemimpinan the party person, ini yang seringkali disebut juga dengan outgoing person, orang yang sangat heboh, orang yang sangat friendly begitu ya, tapi terkesan dia seolah-olah terkadang tidak mendengarkan apa yang kita ingin respon begitu ya, karena dia memang orang yang hanya berusaha untuk ramai saja, untuk meramaikan situasi. Begitu sedikit yang bisa saya sampaikan kali ini terkait dengan apa saja yang menjadi kendala dari faktor kita melakukan proses komunikasi. Kemudian sebetulnya komunikasi itu adalah apa gitu ya, yang harus kita lakukan tadi, interact with the fellow humans. Kemudian yang terakhir adalah sedikit kita sampaikan gaya komunikasi yang selama ini seringkali kita lihat di rumah sakit. Demikian, nanti kita akan ketemu lagi dalam topik berikutnya, masih di Communication in Hospital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.